Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arlin Sucapsari dengan NIM 12016623003, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Mata kuliah Landasan Pendidikan, dosen pengampu Dr. Desi Rahmawati SPD MPD. Di sini saya akan membacakan resensi buku dengan judul Pendidikan sebagai Faktor Dinamisasi dan Integrasi Sosial. Identitas bukunya, judul buku yaitu Pendidikan sebagai Faktor Dinamisasi dan Integrasi Sosial, yang ditulis oleh Mestika Z, Edward L. Polinggomang, dan kawan-kawan. Diterbitkan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta tahun 1989, dengan halaman 140 halaman. Pada bab ini, dengan judul Kolonialisme Pendidikan dan Munculnya Elit Minangkabau Modern Sumatera Barat Abad ke-19 yang ditulis oleh Mestika Z, yaitu tentang kebijakan pendidikan kolonial di Hindia Belanda, orang dapat mengenal berbagai jenis dan tingkatan sekolah baik yang langsung didirikan oleh pemerintah maupun oleh para misionaris atau pihak swasta. Yaitu dengan sistem pendidikan dikembangkan model barat, pendidikan model yang dibawa oleh Belanda mempengaruhi pergeseran nilai-nilai tradisional yang digantikan ke nilai-nilai modern. Meskipun mengalami perubahan ekonomi dan sosial, masyarakat Minangkabau memperoleh pendidikan yang lebih luas dan berkualitas. Pada bab ini berjudul Profil Pendidikan dalam Kehidupan Masyarakat Makassar yang ditulis oleh Edward L. Polinggomang. Pendidikan di kalangan masyarakat Makassar itu lembaga pendidikan pertama Quick School di Makassar dirintis oleh Benjamin Eredrick Mattes, seorang ahli bahasa yang diutus ke Sulawesi Selatan untuk menyebarkan agama Kristen. Pada tahun 1907, pemerintahan kolonial mulai berusaha mendirikan sekolah-sekolah bagi rakyat. Pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk dinamika dan integrasi sosial di masyarakat Makassar. Pada bab ini berjudul Muhammadiyah dan Dinamisasi Masyarakat di Aceh tahun 1927 sampai 1942 yang ditulis oleh Rusdi Sufi. Dengan isi pemerintahan Hindia Belanda di Aceh menghendaki supaya bahasa Aceh dipergunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah rakyat, menggantikan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang sudah digunakan sebelumnya. Maka kehendak pemerintah Hindia Belanda tidak disetujui oleh cendekiawan Aceh. Menurut mereka, maksud pemerintahan itu akan menyebabkan tidak berkembangnya bahasa Indonesia di daerah Aceh. Dengan demikian, akan menghambat terwujudnya cita-cita persatuan nasional. Pada bab ini berjudul Midras dan Amos Burger School, dua bentuk sekolah yang bertolak belakang di Maluku Tengah dalam masa penjajahan, yang ditulis oleh RZ Lerisa. Terdapat dua sekolah di Maluku Tengah pada masa penjajahan serta memiliki sistemnya dan tujuan masing-masing. Yang pertama, Midras didirikan oleh orang Islam. Pendirian sekolah ini bertujuan untuk mengajarkan agama Islam dan bahasa Arab. Kurikulum Midras lebih ke agama. Yang kedua, Ambon Burger School yang didirikan oleh orang Kristen bertujuan untuk memberikan pendidikan yang lebih umum dan modern serta menggunakan teknologi. Dalam bab ini berjudul Pengaruh Pendidikan Barat terhadap Gaya Hidup di Istana, Studi Kasus Keraton Surakarta dalam periode 1900 sampai 1904 yang ditulis oleh Darsiti Suratman. Keraton memiliki fungsi ganda sebagai tempat tinggal keluarga raja dan sebagai pusat pemerintahan. Ketika politik etnis secara resmi diumumkan pada tahun 1901 disebut politik asosiasi, menghendaki akibat lapisan atas mengikuti kebudayaan barat dan membiarkan rakyat banyak tetap seperti keadaan semula. Dalam pengaruh barat ini, Sunan tetap mempertahankan tradisi yang berhubungan dengan segi-segi religius dan nilai-nilai yang dapat mencerminkan kekuasaan, kemegahan, dan kebesaran raja lewat bentuk-bentuk upacara. Dalam bab ini berjudul Kemajuan Pendidikan dan Cita Kemerdekaan di Tanah Batak tahun 1861 sampai 1940 yang ditulis oleh B.A. Simanjuntak. Pengenalan sistem pendidikan modern bagi orang Batak mulainya adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses penginjilan, yaitu dengan mereka bisa membaca dan menulis huruf Latin. Maka dari itu mereka dapat membaca Alkitab terjemahan. Pendidikan menjadi faktor pendorong dan perangsang sifat dinamika orang Batak yang aslinya memang dinamis, memang terjadi, terutama dengan dukungan munculnya sumber-sumber mata pencaharian yang baru di tanah perantauan. Pendidikan orang Batak jadi bercita-cita untuk merdeka dari penguasaan dan pengaturan Belanda dan Jerman. Maka dari itu menjadi bibit serentak untuk perang kemerdekaan Indonesia. Pada bab ini berjudul Pendidikan sebagai Faktor Dinamisasi dan Integrasi Sosial dalam Masyarakat Tapanuli Utara selama kurun waktu 1 dasawarsa menjelang berakhir Perang Dunia Kedua dan setelah kemerdekaan yang ditulis oleh PM Napi Tukul. Pada zaman kolonial, golongan feodalitas dan golongan abtenar mendapat kedudukan tinggi dalam status sosial. Maka pada dasawarsa pertama, sesudah kemerdekaan terjadi pencarian internal sehingga golongan yang berpendidikan dan golongan pejuang mendapat status sosial yang tinggi sebagai akibat dari mobilitas sosial. Dari adanya mobilitas sosial terdapat dampak positif
positif terhadap peraturan dan kesatuan bangsa. Pendidikan di masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk karakter masyarakat dan perubahan sistem sosial ekonomi di masyarakat Tapanuli Utara. Kelebihan di dalam buku ini yaitu menaruh berbagai macam teori dan sejarah pendidikan setiap daerah pada masa penjajahan. Jadi para pembaca tahu sejarah pendidikan pada saat penjajahan. Penjabaran kalimatnya lumayan detail pada bagian tahun dan prosesnya. Kekurangannya rumitnya penggunaan bahasa seperti kata-kata yang sulit dimengerti serta monoton memungkinkan pembaca tidak minat untuk menyelesaikan membaca buku ini. Sekian penjelasan resensi buku. Terima kasih sudah menonton.